Selamat pagi. Komennya keren ya, Jess. Ya, ini bicara masalah bisnis ya. Bicara masalah bisnis. Eh, saya akan buatkan live khusus untuk bicara masalah ini deh nanti. Karena nggak mungkin 9 menit selesai. Pertanyaannya ini menggugah saya untuk saya bershare, berbagi. Waduh Pak, minimal 3 kali bangkrut. Kalau sekelas kami yang karyawan bagaimana Pak Jess? Ya ludes. Itulah sebabnya saya beberapa kali diundang untuk menyampaikan materi tentang Beautiful Life. Ya, Beautiful Life itu adalah materi yang disampaikan untuk karyawan-karyawan yang menuju kepada persiapan pensiun. Kayak contohnya ada beberapa perusahaan di Tangerang, terus kemudian ada beberapa perusahaan di BUMN. Saya sempat diundang untuk menyampaikan tentang materi Beautiful Life atau persiapan masa pensiun. Saya katakan kepada mereka, hari ini kamu mendapatkan uang pensiun dan kemudian kamu menjalankan bisnis, saya mau kasih tahu, ludes duitmu. Nggak bakal ada duitmu. Kenapa ya? Karena plafon rezekimu nggak nyampe ke sana. Nah itulah sebabnya karyawan, dia plafon rezekinya adalah bekerja seumur hidup. Itu karyawan plafon rezekinya seperti itu. Sehingga mereka pernyataannya sama seperti Bapak ini. Waduh, kalau kami karyawan gimana Pak kalau bangkrut 3 kali begitu minimal. Nah, karena plafonnya yang harus diubah. Plafon rezeki diubah ada 2 cara. Yang pertama, kamu harus transmigrasi, kamu harus merantau. Itu cara merubah plafon rezeki yang paling gampang dan tidak membutuhkan biaya besar. Dengan merantau, dengan transmigrasi, dengan pindah lokasi, kamu akan merubah plafonmu secara otomatis. Tapi butuh waktu 5-10 tahun. Dan butuh kumpulan. Kalau kamu orang Jawa harus kumpul dengan orang Batak. Kalau kamu orang Batak harus kumpul dengan orang Jawa. Kalau kamu orang yang miskin harus kumpul dengan orang-orang yang sukses. Karena apa? Hukum alam ini ada satu hukum, burung sejenis akan kumpul dengan jenisnya. Ya, terang sama gelap tidak bisa bersatu. Itu kuncinya, kamu harus paham. Kalau kamu pindah dari negerimu, negaramu, daerahmu, terus kumpulanmu sama orang-orang miskin juga, tidak akan merubah pola pikirmu, tidak akan merubah magnet rezekimu, Jess. Tapi kalau kamu keluar dari daerahmu, kayak saya meninggalkan kampung halaman saya, desa saya, kemudian ke Jakarta, kumpulan saya bos-bos. Kumpulan saya orang-orang punya duit, kumpulan saya pengusaha-pengusaha. Nah, bagaimana caranya? Ya, saya mencari gereja. Ya, saya bergereja di situ, yang paling gampang begitu. Karena dengan pindah gereja, pindah perkumpulan, kamu akan ketemu dengan kumpulan-kumpulan yang berbeda. Karena burung sejenis akan kumpul dengan jenisnya. Nah, itu yang membuat hidupmu tidak pernah berubah. Orang miskin pasti kumpul sama orang miskin. Ya, orang kaya pasti kumpul sama orang kaya. Yang tahu gajah adalah gajah, ya pawang gajah sama gajah itu sendiri. Nah, sekarang yang tahu kamu siapa ya? Kamu yang menentukan dirimu sendiri. Itu nomor 1 yang pertama. Baru kamu bisa merubah keuangan kamu. Plafonmu bisa berubah. Dari yang puas dengan gaji 1,5 juta, gajimu bisa 3 juta. Kayak sekarang orang-orang yang kumpulannya gaji UMR. Dia akan kumpul dengan orang-orang UMR. Keluyurannya ya ke mall. Saya loh gak pernah ke mall, Jess. Kalau ke mall pasti cari duit. Bukan menghabiskan duit. Ya, itu yang orang-orang pahami. Orang-orang yang menjadi karyawan, dia dengan gaji UMR, pasti setelah gajian habis dia diobral pasti. Kenapa ya? Karena kumpulan mereka seperti itu. Kamu tidak pernah bisa lepas dari situ kalau kamu tidak merubah cara berpikir dan kumpulanmu. Karena siapa kamu kehidupan kamu, hasilmu, income-mu, tabunganmu itu sejajar, searah, selevel atau sefrekuensi dengan kira-kira 10 orang di sekelilingmu. Nah, 10 orang di sekelilingmu itu siapa? Kalau 10 orang di sekelilingmu adalah tukang ngamen, ya, yang kumpulannya di pos kampling setiap hari, ya kamu tidak jauh-jauh dari situ. Kalau 10 orang di sekelilingmu itu adalah pimpinan-pimpinan perusahaan, manajer-manajer perusahaan, supervisor perusahaan, minimal kamu cepat naiknya ke titik itu. Tapi kalau kumpulanmu adalah businessman, orang-orang yang memang memikirkan uang, orang-orang yang selalu mengerjakan tugasnya, pencapaian, target, nah pasti kamu berubah total gitu. Itulah sebabnya orang kaya tidak bisa berkumpul dengan orang miskin.
Gitu. Kok bisa begitu? Ya memang levelnya beda. Suka nggak suka, yang namanya rasis dalam bidang income itu terjadi secara otomatis. Karena burung sejenis tidak akan kumpul dengan jenis di luarnya. Kecuali dipaksa, baru bisa. Ya, itu burung emprit akan kumpul dengan burung emprit, burung elang akan kumpul dengan burung elang. Ya, burung elang nggak akan kumpul dengan burung gagak, nggak akan pernah terjadi. Gitu. Nah, itu caranya untuk merubah level rezekinya. Yang kedua, selain kamu transmigrasi, selain kamu merantau, dan itu tergantung siapa kumpulanmu dalam perantauan. Yang kedua, kamu punya mentor. Nah, itu yang paling gampang. Cara punya mentor yang paling mudah, ya gabung dengan bisnis multi-level. Biasanya kalau kamu langsung ketemu bisnis multi-level, biasanya penipuan. Ya, kalau sekarang mendengarkan saya kan bersyukur tuh. Saya menjalankan bisnis multi level dari semenjak tahun 2003. Jadi kamu kalau ketemu saya pasti paham, oh ini multi level yang salah, ini multi level yang bener, kamu udah bisa tahu. Karena apa ya, saya juga banyak gagal di multi level yang ngawur. Ya, kayak kemarin saya masuk ke VTube hilang berapa ini juta gitu. Terus kemudian di Tinet hilang 50 berapa sekian puluh ribu dolar, ndak balik duitnya. Ya, itu penipuan-penipuan yang ujungnya scam. Terus kemudian apalagi sekarang ini penipuan-penipuan multi level affiliate berkedok travel. Waduh, apalagi berkedok agama. Aduh, yang udah kayak begitu-begitu tinggalin aja, tinggalin aja, nggak usah ikut-ikutan lagi. Kamu cuma mendengarkan satu kalimat-kalimat agamis, akhirnya tertipu, nggak karuan semua. Udahlah, yang namanya duit pasti kumpul sama duit. Nggak pernah duit kumpul sama agama. Percaya sama saya. Agama biarlah dia berjalan sendiri dengan agamanya. Duit biarlah dia berjalan sendiri dengan duitnya. Karena kalau tidak, kamu nanti menjadi mesin ATM-nya mereka. Kamu nanti menjadi sapi perahnya mereka. Karena apa? Karena levelnya beda. Ya, mereka mengajari umatnya benci dengan duit, sementara umatnya butuh duit. Ya, itu saya udah memetakkan sampai seperti itu. Nah, ketika kamu ketemu sama mentor yang benar, maka kamu akan diarahkan beribadah dengan benar, bekerja dengan benar, menghasilkan dengan benar gitu. Banyak orang yang kepengen duit tapi mematikan duit dengan alasan, aduh saya harus beribadah, aduh saya harus berdoa. Berdoa itu urusanmu dengan hatimu, Jess, di depan Tuhan. Ya, nah kamu akan ketemu mentor yang akan diarahkan dengan baik, yang menghasilkan. Sehingga ketika kamu sudah menghasilkan, uang bekerja untuk uang yang kamu miliki, maka kamu akan beribadah dengan damai sejahtera tuh. Beneran itu terjadi dengan benar ketika kamu berpikirnya waras. Ketika kamu berpikirnya cerdas. Makanya kamu akan diarahkan kepada penemuan-penemuan yang ajaib dalam hidupmu. Gitu. Ya, nah kalau kamu sekarang menuju ke pensiun, ya hati-hati, duit pensiunmu pasti habis untuk bisnis. Karena kamu tidak pernah belajar tentang bisnis, kamu tidak pernah berpikir tentang bisnis, tahu-tahu dapat duit gede, kamu berpikir dengan duit gede langsung bisnis langsung jadi. Teman-teman saya banyak yang punya pensiunan berapa M, ludes itu, tertipu semuanya. Tidak usah jauh-jauh, kamu ingat kampung miliarder yang ada di Tuban, yang ketika mereka mendapatkan uang pembebasan tanah miliaran, seketika habis. Kamu kalau punya duit 6 miliar, saya tidak yakin kamu tidak membeli salah satu mobil sport yang langsung ludes habis duitnya. Tidak yakin saya. Karena apa? Karena pelafonmu akan ditarik ke situ untuk langsung seketika menghabiskan itu. Kenapa? Ya karena magnet rezekinya kamu kerja, cari duit. Punya duit 6 miliar, ya tidak mungkin kamu santai, tidak mungkin kamu menikmati. Pasti kamu dihabiskan supaya kamu cari kerja lagi. Itulah sebabnya 70% orang Amerika yang pensiun cari kerja lagi. Nah, kamu bayangkan kalau 70% orang Amerika pensiun cari kerja lagi, berapa persen orang Indonesia yang pensiun cari kerja lagi? Dan itu terjadi dengan pensiunan-pensiunan teman-teman TNI, teman-teman Polri. Ya, akhirnya pensiun-pensiun, mereka kerja jadi komisaris, jadi direktur, yang ujung-ujungnya apa? Saya tidak berani ngomong lebih lanjut lagi lah. Ya, nah saya punya teman salah satu pensiunan ABRI di Nias itu, yang sudah paham betul masalah ini karena bergabung dengan kami, dan hari ini dia panen berapa persen? 100% dari apa yang dia kerjakan, dan tidak ada uang yang hilang. Nah, itu contohnya, ini salah satunya seperti itu. Jadi plafonnya kamu merantau atau kamu ketemu mentor. Udah, itu aja caranya untuk merubah. Jangan cepat-cepat habiskan duitmu dulu, karena kalau kamu cepat-cepat habiskan duitmu, habis beneran.